Shalom saudara. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 berkata, "Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah dan terpuji. Juga lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu terima dari saya, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian, Allah yang adalah sumber ketenangan hati akan menyertai kamu." Saudara, jelas sekali dikatakan bahwa ternyata ketenangan hati sangat dipengaruhi oleh segala sesuatu yang masuk melalui panca indera kita. Semua yang kita dengar dan semua yang kita lihat berpengaruh signifikan terhadap kondisi hati dan batin kita. Paulus menegaskan agar jemaat di Filipi secara konsisten terus mengarahkan telinga hanya untuk mendengar apa yang Paulus ajarkan. Paulus tidak berkompromi dengan pengajaran lainnya. Apalagi pada masa itu ada pengajaran yang terus mengutamakan hal-hal lahiriah, seperti dicontohkan dalam hal bersunat bagi orang Yahudi agar dapat beroleh keselamatan. Hal itu dapat kita temukan dalam Filipi 3 ayat 2 yang bunyinya, "Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu." Paulus melukiskan orang yang merusak ajaran yang murni sebagai anjing dan pekerja-pekerja yang jahat atau orang-orang yang melakukan kejahatan. Sementara itu, penyunat-penyunat yang palsu adalah ungkapan Paulus untuk upacara sunat yang diajarkan oleh para penganut agama Yahudi yang mengatakan bahwa tanda sunat dari perjanjian lama itu perlu bagi keselamatan. Sementara Paulus menegaskan bahwa sunat yang benar adalah karya roh di dalam hati seseorang bila dosa dan kejahatan sudah dikerat atau dipotong atau dihilangkan. Bagi kita di zaman ini, pertanyaannya adalah, apakah segitunya kita tidak boleh mendengarkan pengajaran-pengajaran lain? Jawabannya, ya, kita harus berhati-hati pada pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Jika pada masa itu saja sudah begitu banyak pengajaran yang bertendensi untuk menyesatkan, maka hari-hari ini begitu banyak pengajaran yang bukan hanya menyesatkan, namun berpotensi membinasakan dan membuat kita kehilangan keselamatan. Sebagaimana firman Tuhan di Filipi 1 ayat 5 dan 6. "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Kita dapat melihat bahwa hal terpenting dari jemaat Filipi adalah adanya relasi yang sedemikian dekat dengan Paulus, yang bukan saja sebagai pribadi, tapi juga sebagai murid Kristus, sehingga ada pemahaman yang mendalam atas setiap pengajaran yang diberikan oleh Paulus kepada mereka, karena ada divine intervention atau campur tangan ilahi yang membawa jemaat Filipi dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan sendiri. Demikian pula seharusnya ada dalam hidup kita. Untuk memiliki hidup yang penuh dengan ketenangan batin, damai sejahtera dan sukacita, serta hidup yang berkemenangan, karena senantiasa fokus untuk melakukan kehendak Tuhan, kita perlu mengarahkan hati dan pikiran hanya pada pengajaran Tuhan saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bila ada isi hati Tuhan yang disampaikan oleh gembala kita, tangkap dan jadikan sebagai bahan perenungan. Yang kedua, gali lebih dalam sampai beroleh pemahaman. Ketiga, jadilah pelaku firman. Dan yang keempat, mintalah tuntunan Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan untuk menangkal pengajaran-pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu di akhir zaman yang jahat ini. Karena banyak pengajaran yang berpretensi untuk menyenangkan telinga, namun berpotensi membawa pada kebinasaan.
Bila saudara menemukan keraguan atas pengajaran yang didengarkan, diskusikan hal itu dengan gembala kul saudara atau dengan pastoral yang menaungi saudara. Bila kita memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan jemaat Filipi yang senantiasa menjaga persekutuan dengan pribadi Tuhan, maka ketenangan batin, kedamaian, sukacita berlimpah, serta hubungan yang manis akan senantiasa menjadi bagian dalam keseharian kita. Pastikan bahwa panca indera kita senantiasa menjadi pintu masuk untuk semua yang baik, mulia, dan benar. Tuhan Yesus memberkati.